Mungkin agendanya tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Vita ya, panjang lebar tentang apa itu habituasi, apa itu aktualisasi, tugas coach apa, tugas mentor apa, tugas teman-teman semua apa, begitu ya. Sudah jelas ya posisinya, kita bersepakat aja nih. Kita bersepakat aja. Kita mau bikin tagline-nya apa? Yes, we can. Kelompok berapa nih? Kelompok 4 ya. Yes, we can. Atau kita pasti bisa, bersama pasti. Coba kita bikin penyemangat dulu. Apa nih? Ada ide teman-teman? Siapa? Mas Imron? Apa tagline-nya? Gambari masuk. Hai. Oh, gambari masuk. Semuanya dari Jepang nggak? Ya, gambari masuk. Hai. Ya, gitu ya. Oke, ya. Mantul mania. Kenapa? Apa Mbak Penny? Kelompok 4 mantul mania. Oh, mantul mania. Boleh juga kayaknya. Boleh juga tuh. Setuju nggak? Bagus juga tuh. Mantul mania. Setuju. Ya. Jadi kelompok 4 mantul mania pasti bisa ya. Jadi kita bersepakat. Saya hanya ingin menyepakati beberapa hal dalam ya, karena tadi bimbingan formatnya sudah ada, panduannya sudah ada, identifikasi isu itu bagaimana ya, apa toolsnya sudah ada ya, dipelajari lagi itu. Saya hanya ingin memastikan semua 8 orang ini, kelompok 4 ini sudah tahu coach-nya kan? Sudah tahu coach-nya, ada yang sudah berkomunikasi atau sudah berkomunikasi semua, mudah-mudahan. Mentor sudah. Ya Bu maksudnya. Ibu coachnya, Ibu coachnya. Aduh, mohon maaf, coachnya. Aduh, mohon maaf. Tuh saking semangatnya ya nih. Sudah komunikasi dengan mentornya? Sudah Bu. Sudah, semua. Sudah Bu, sekilas. Pendahuluan. Maaf Bu, kemarin Mbak Penny belum Bu. Kenapa? Mbak Penny belum menyampaikan itu yang kemarin kelewatan. Iya. Belum yang menyampaikan. Hari Jumat. Iya. Menyampaikan apa? Rencana aktualisasinya. Karena waktunya keburu habis Bu. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Bu. Oke. Ya. Jadi kita menyepakati diskusi ya. Kita coba menggali masing-masing isu. Tadi kemarin kalau nggak salah di Jumat lalu Mas Naro tuh udah hampir jadi kayaknya. Narokung ya? Ya Bu. Hai. Kayaknya udah mau jadi tuh kalau saya nggak, bahkan itu mungkin nanti harus dipastikan waktu ya. Waktu untuk rancangan aktualisasi, bahwa kita bikin sesuatu yang memang besar begitu, itu nanti biar dihabituasi ya. Yang kita laksanakan sekarang ini yang 1 bulan. Yang 1 bulan tadi Bu Vita bilang apa isunya, kemudian dari isu itu ya analisanya sudah tidak di ini kan, yang langsung lagi bahwa isunya itu nanti langsung saja keterkaitannya dengan agenda 3 ya, dideskripsikan dengan agenda 3, dan kemudian ketika nanti di tahapan kegiatan tadi siapa ya, Mas Daniel? Mas Daniel di kelompok ini enggak? Mas Daniel. Kelompok 2. Oh, kelompok 2 ya. Tadi kalau sudah jelas ya tahapan kegiatan. Kenapa tadi harus 4 kegiatannya? Mas Daniel itu kan ini ya, sudah paham ya semua kegiatannya itu. Kemarin saya menguji angkatan 1 ya. Ada yang dia tahapan kegiatannya sampai 6. Ya, ada yang dia ya 4 saja, tapi bukan masalahnya bukan itu. Kita kan menilainya tadi sudah jelas ya, indikator penilaiannya melihat rancangan
aktualisasinya, formatnya, sistematikanya, nanti teknik komunikasinya, bahkan dalam presentasi. Saya yakin semua ada di level apa tadi? Penilaian dari penugasan aja dulu kelompok ini tuh udah mendekati di level 4-nya tuh kan tadi 80,01 sampai 100 tuh. Saya kok yakin yang kelompok ini tuh mestinya mendekati atau mungkin bisa 90 plus. Keyakinan saya. Yakin nggak Amin. teman-teman? Amin, Bu. Ya, yakin. Ya. Jadi tadi ada saya dengar Mbak Penny katanya belum ya. Coba Mbak Penny. Sudah diskusi, sudah ketemu dengan mentor awal. Baru introduction aja sih Bu sama Ya. mentor, belum bicara detail ke rencana latsar habituasi aktualisasinya. Aktualisasi Cuman ya. Jadi rencana kemarin itu yang bikin saya usulnya itu masih mungkin belum bisa dipakai untuk aktualisasi ya. Jadi karena kendala isu utama yang saya tahu untuk saat ini itu masalah kendala alat kan yang di kelitian kami. Nah, masalah alat itu gimana untuk memakainya untuk dijadikan latsar gitu. Jadi kan saya sepertinya perlu memilih isu, kan isunya harus memilih 3 minimal, dan nanti dari ketiga isu tersebut baru dipilih core-nya gitu. Jadi mungkin untuk yang alat itu mungkin salah satu isu gitu mungkin Ibu. Tapi nanti setelah saya mengumpulkan isu yang lainnya, itu nanti baru dipilih yang core-nya gitu. Jadi kan kemarin masalahnya ada di tidak adanya alat NMR gitu kan. Dan alat NMR itu gimana cara menghadapinya gitu kan. Karena mungkin saya saat ini masih di Jepang, saya tuh pengennya melakukan itu tuh di sini gitu. Cuman kan apakah seperti itu bisa atau tidak gitu. Karena kendala dengan kalau habituasi di sana mungkin mungkin harus berkoordinasi dengan yang di Serpong gitu. Cuman kalau yang di sini kan ada gitu. Jadi apakah itu juga bisa dipakai gitu. Terus yang jadi pengen nyalain itu isu yang lainnya tuh sebenarnya isunya tuh yang sederhana gitu Ibu, semacamnya kayak semacam ya mungkin kayak punya Mas Imran ya, yang maksudnya dengan tapi bukan yang bukan bedah buku gitu. Cuman kalau saya lebih prefernya itu lebih ke perkembangan riset terbaru gitu. Jadi saya pengennya tuh kayak kita tuh memantau perkembangan riset terbaru. Jadi riset kita tuh selalu up to date gitu. Nah, pengennya seperti itu gitu. Ya. Itu sih rencana saya baru untuk yang aktualisasi. Ya, oke Mbak Penny ya. Jadi tadi ada isu ya, main isu mungkin katakanlah salah satu isu yang sudah digali, yang sudah ada di benak Mbak Penny ini, gagasan begitu tentang alat yang namanya NMR. Coba saya tuh NMR itu panjangnya? Nuclear magnetic resonance. Nuclear magnetic resonance gitu ya. Itu alat untuk menentukan struktur. Jadi kalau kita punya senyawa, nah kita mau strukturnya tuh misalkan ring benzen atau alkil atau alkin seperti itu. Oke. Nah, yang tadi itu katanya belum adanya alat NMR. Di mana yang belum ada itu? Di biotek. Di biotek, iya. Bukan di Indonesia ya? Bukan di Indonesia. Ada. Di Indonesia. Iya. Sebenarnya di LIPI sudah ada Ibu, tapi di Serpong. Tapi kendalanya lagi itu kita tuh hanya bisa 1 hari itu untuk 1 sampel. Dan itu kalau kita itu kan pakai operator. Jadi dia itu mengerjakannya 14 hari untuk satu sequence gitu Ibu. Jadi untuk analisis karbonnya aja itu butuh 14 hari gitu. Oh, jadi penggunaan itu sendiri dia untuk satu alat yang di Serpong itu yang Puspiptek, di Puspiptek ada satu, hanya ada satu. Iya, ada satu. Kemudian utility-nya pasti ini ya. Nah, itu waktunya jadi, lama. Ya, oke. Saya kira itu salah satu isu ya yang
potensi juga untuk pasti di situ ada problematika ya, problematika besar ya. Bagaimana mengatasi solusinya. Kalau di Indonesia, di LIPI aja udah punya. Di Indonesia mungkin bukan cuma LIPI ya yang punya ya, bukan cuma LIPI ya. Saya ITB kalau nggak salah di sepertinya punya, Eijkman Bu. ada. Di Oh, Eijkman ada. Di Eijkman. Kebetulan kalau di Eijkman tuh suami saya di Eijkman gitu Oh. ya. Jadi Bisa betul kerjasama itu, Bu. Itu kangkenai nih. Nggak ada hubungannya ya sebetulnya. Tetapi ya saya suka dengar-dengar gitu NMR gitu. Mungkin nanti digali lagi gitu ya, digali lagi isu itu, problematikanya, sehingga itu mungkin nanti akan ditemukan solusi bagaimana untuk mengatasi tadi utility yang sangat butuh waktu 14 hari gitu ya. Sebagaimana halnya kalau kemarin misalnya saya ambil kasus pandemi ya, di mana kemampuan untuk rapid test, tapi sekarang kan dengan adanya kasus seperti itu malah sekarang udah ada peningkatan ya fasilitasnya. Nah, jadi menarik nih Mbak Penny ya. Jadi bahwa kita harus menggali isu lebih dari satu isu ya, lebih dari satu isu. Bahkan nih kalau yang di paparannya Bu Vita kalau nggak salah tadi, kalau bisa digali 10 isu. Ya, kalau bisa dicari 10 isu gitu, walaupun nantinya kita akan milih satu saja. Tapi kita sepakati aja. Kita pilih 3 aja ya. Sepakat nggak? 3 ya? Ya. Karena kalau 2 kan nanti pilihannya ganjil lebih baik lah. Ya. Jadi kita sepakati 3 isu yang minimal itu. Kalau mau lebih boleh ya. Disepakati 3 isu, kemudian nanti itu tapisannya ya, tapisan isu. Pokoknya gini, jangan dibikin rumit, jangan dipersulit ya. Jadi semuanya dengan hati, enjoy ya, Tanoshi Otanosimi kudasai. Otanoshi ni kudasai, gitu ya. Jadi, Nihongo saya udah ini deh, zeng-zeng Wasurimashita. Jadi udah ya maklum udah lama ya, tapi sangat kalau Jepang itu bagi saya kenangan indah, kenangan terindah. Nasukasi ya. Jadi saya yakin teman-teman semua. Oke ya, kita bersepakat ya tadi pilih 3 isu, kemudian nanti pakai tapisan, terserah nih ada pakai apa tuh. Kemarin tuh USG ya, USG tuh U-nya itu sampai lupa lagi, seriously-nya urgensinya, seriusnya, kemudian perkembangannya gitu ya. Jadi ini aja diikuti aja metodenya. Nanti kalau sudah ketemu satu isu dari 3 itu ya, sudah ketemu satu isu, dikaitkan dulu dengan agenda berapa? Agenda 3. Agenda 3 ya, dikaitkan dulu dengan agenda 3 nih isu itu, misalnya pemanfaatan NMR gitu ya. Nah nanti di situ kan mungkin ada pelayanan publiknya, ada manajemen ASN-nya, ada whole of government-nya. Oke ya, kita nggak berlama-lama nih. Udah maunya sampai jam berapa? Tadi kata Bu Vita semangat aja. Boleh izin tanya nggak, Bu? Boleh Mbak Lila. Kebetulan kan siang ini saya mau konsultasi dengan mentor. Tapi sebelumnya saya belum tahu nih Bu, hasilnya yang kemarin penyamaan persepsi itu bagaimana ya Bu hasilnya? Apakah kita lebih ke teknis sebagai seorang peneliti atau bisa juga kita masuk ke ranah administrasi seperti itu? Ya, Mbak Lila. Jadi kalau penyamaan persepsinya kita tuh lebih kalau untuk peneliti ya,
itu lebih diarahkan untuk lebih ke kehealthiannya, lebih ke penelitiannya. Walaupun misalnya tadi Mbak Penny bagus nih, kalaupun tidak tidak tentang ansih gitu ya, ansih tentang kegiatan penelitiannya, tapi tadi perkembangan riset gitu ya, itu juga salah satu ya, perkembangan riset nanti kan dikaitkan dengan kebijakan IPTEK, kebijakan riset di Indonesia itu bagaimana ya. Jadi begitu ya Mbak Lila ya, dikaitkan dengan riset ya. Nah, tetapi sebetulnya yang lebih penting lagi, isu ini nanti harus disetujuinya oleh mentor. Ya. Ya. Isu ini disetujui oleh mentor, ya. Itu. Oke? Sudah jelas ya, Mbak Lila. Nah, yang sudah punya ide-ide, gagasan, isu-isu lagi, Imron masih sama nggak isunya itu tadi kemarin itu kalau nggak salah Imron itu tentang ini ya semacam media komunikasi istilahnya apa tuh namanya tuh seminar mingguan rutin Bu, seminar mingguan ya semacam FGD ya sebetulnya tapi itu kelompok riset lah ya kegiatan kelompok. Yes, Bu. Ada tuh namanya tuh LIPI tuh punya loh nama. Dia di branding ya untuk kelompok-kelompok itu namanya tuh research. Oh semacam kelompok riset. Kayak apa tuh kalau yang di TV itu Karni Ilyas. Karni Ilyas tuh punya acara apa tuh namanya? Hah? ILC ya. Tapi kalau ILC itu apa sih kepanjangannya? Indonesian Lawyer Club. Nah, IRC Indonesian Research Club. Mungkin ya semacam itulah ya kurang lebih begitu ya. Branding nama kadang-kadang perlu juga ya begitu. Jadi masih itu masih Bu sudah didiskusikan dengan mentor kemarin udah sepakat seperti itu. Oke, pokoknya nanti dikaitkan dengan activity research-nya ya. Iya gitu Bu. Ya. Oke ya. Langsung isu itu digali lagi beberapa isu tadi kita sepakat isu tiga isu ya nanti ditapis langsung pakai USG atau apapun ya ketemu satu isu kaitkan dengan agenda 3 langsung saja dirumuskan kegiatannya ya kegiatannya tadi ya, kalau minimal 4 itu kan sudah mengantongi nilai 80,1 sampai 100 ya, 4 kegiatan, kemudian nanti dirinci outputnya masing-masing. Nah, di sini juga dirinci outputnya masing-masing, kemudian dikaitkan activity-nya itu dengan nilai aneka. Ya. Dikaitkan dengan nilai aneka ya kegiatannya. Misalnya apa katakanlah merancang kalau kemarin ada walaupun itu merancang SOP itu ada dulu misalnya pertemuan. Nah, di dalam pertemuan itu misalnya kita sikap aneka akuntabel begitu ya. Nanti pokoknya dirinci saja ya sesuai dengan contoh-contoh ya, contoh-contoh sikap nasionalisme yang sudah kita anti korupsi itu apa begitu ya. Dikaitkan saja setiap tahapan kegiatannya dikaitkan dengan nilai aneka. Ya. Langsung dikaitkan dengan nilai aneka, kemudian maju lagi biar tuntas ya, kontribusinya terhadap unit organisasi. Jadi kalau misalnya ada nih output ini dari satu kegiatan ini ada output kegiatan satu itu nanti terhadap kontribusi peningkatan kinerja ya, kontribusi terhadap organisasinya apa mungkin yang tadinya tidak ada SOP sehingga kinerja peneliti menjadi lebih cepat begitu ya. Nah, gitu ya.
Sepakat enggak? Ya, sampai di sini. Sampai di sini, ini Mas Imran udah gini-gini, yang lainnya gimana? Yang lainnya sepakat enggak? Atau Mbak Parwa, ada yang ingin disampaikan? Jempol, sudah jempol semua? Sepakat ya? Sampai situ berapa lama nih? 1 minggu. 1 minggu saya nggak pakai manajemen monitoringnya, nggak pakai yang, saya belum punya aplikasi yang canggih ya. Nanti teman-teman kalau sudah pakai format-format itu di email aja ya. Melalui email aja. Atau kita mau bikin grup WA, terserah. Pakai email aja. Yang penting barangnya jadi. Ya enggak? Nanti mungkin dikoordinir dulu Bu sama kami kumpulkan. Jadi sekali kirim email langsung ke Bu Mei berisi beberapa file. Betul. Ya, sepakat ya. Sepakat ya. Itu tahap pertama itu dulu, itu sudah ini. Sudah sampai situ? Sepakat? Yang lainnya tuh tinggal ini penutup, kesimpulan yang ya. Kalau bagian ini kan gampang tuh, pendahuluan tuh, organisasi, latar belakang yang begitu-begitu ya. Udah jadi juga ya. Itu tadi bab 3 tuh yang penentuan core issue itu. Ya. Sampai, jadi begini aja, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Naro ini. Sekaligus dikoordinir dulu di kelompok 4 ini. Jadi apakah nanti ke saya sudah dalam bentuk draft atau mau dicicil? Ya, mau diperbab, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Cuma sampai 4 kok, sampai 4 ya. Ininya referensi ya penutupnya. Nah, kalau ambil jalan tengah jangan sampai langsung draft, sementara saya kan bisa memonitor ya, bisa melihat begitu, bisa mungkin memberikan masukan. Bab 1, bab 2 begitu, atau tadi sampai bab 3 penentuan isu. Ya, kalau disepakati dalam waktu kita berapa lama nih, tadi ada jadwalnya ya, tolong dicek lagi ya. Betul sih, rancangan aktualisasi itu kalau tidak salah kita masih punya waktu sekian hari, mendekati kurang lebih 26-28 hari begitu ya. Tapi jangan melihat itunya ya, terhitungnya mulai kapan begitu, tolong dicek lagi. Yang penting kita bersepakat bahwa nanti akan dikoordinir. Saya boleh melalui siapa, atau Mas Naro atau Mbak Penny atau siapapun ya, disampaikan ke saya melalui email saja, ya? Ya Bu, sesuai prosedur aja Bu, kita melalui Mbak Lila aja sebagai ketua kelompok. Oke ya, disepakati begitu. Nah, selanjutnya yang saya ingin tanya juga sama teman-teman, ingin cari tahu, nggak ada masalah kan semua dengan mentornya? Nggak ada masalah ya? 86 Bu, aman. 86, oh Mas Arief udah 86, siap. Kalau tidak ada masalah dengan mentornya, jalan terus ya. Jadi saya bersyukur kalau di angkatan 1 kemarin juga sih rata-rata nggak ada masalah, bahkan mentornya itu semua support, full support, ya luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan ya diinternalisasi, diimplementasikan tuh koordinasi baik ya, menjalin komunikasi baik, etika, sopan santun itu bukan berarti tidak mengkritik ya. Boleh menyampaikan kritik, punya usulan, punya gagasan, disampaikan. Saya yakin mentor akan dengan senang hati. Apalagi ide gagasan dari kelompok 4 ini saya yakin sekali. Luar biasa kemarin tuh di pusat inovasi. Jadi kritis banget memang dalam melihat problematika di pusat inovasi ini, yang dia itu mengelola anggaran sampai triliun ya. Untuk ukuran Indonesia tuh triliun kan cukup besar. Di mana itu sebetulnya pembangunan infrastruktur ya, lebih kepada
pembangunan infrastruktur. Kemudian di situ ada pemanfaatan sewa, ada yang menggali permasalahan tentang sewa BMN, sewa barang milik negara. Barangkali nanti ada kaitannya tuh dengan apakah harus sewa kalau NMR itu ya, saya kira nggak sampai ke situlah, nanti akan dicarikan pola ya, skema yang lebih kondusif gitu. Oke, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Kalau saya sih tadinya menjadwalkan sampai jam 12 ya hari ini. Jadi saya nggak berlama-lama, tapi kalau teman-teman masih ada, silahkan. Bu Mei ada pertanyaan singkat boleh? Ya, silahkan Mas Naro. Itu kita kan terbatas dengan waktu ya Bu, 1 bulan. Ya. Iya. Padahal kan persiapannya itu perlu dilakukan kadang-kadang sebelum bulan tersebut gitu. Itu bisa dihitung kan Bu ya sebagai pelaksanaan aktualisasi kan. Seperti misalnya saya berencana mengundang pembicara di tanggal minggu kedua misalnya. Saya harus menghubungi dia jauh-jauh hari gitu kan. Ya, betul bisa dimasukkan. Jadi sudah mulai koordinasi, sudah mulai menghubungi, bisa dimasukkan. Oh, terima kasih Bu. Yang penting strateginya dalam waktu 1 bulan itu bisa dideskripsikan penyelesaian masalah, kemudian tahapan kegiatan, dan itu bisa diselesaikan. Bahkan kalau saya sarankan jangan 30 hari pas ya, mungkin minus 1 atau minus 2 ya, jangan. Tapi bisa dimasukkan. Nanti misalnya di situ juga bisa hasil pertemuan itu, hasil rapat itu, bentuk notulensi, bentuk kesepakatan, bisa dimasukkan. Ya. Ya, yang lainnya Mas Arief? Iya Bu, saya sedikit Bu. Iya. Banyak juga nggak apa-apa sih Bu ya. Nggak apa-apa. Begini Bu, saya kebetulan di KLT saya ini sudah diikut sertakan di PRN 3 Bu. Iya. Nah, kemudian insya Allah mungkin di bulan Mei ini kami akan turun lapangan survei Bu. Untuk riset juga gitu. Nah, apakah kegiatan riset ini bisa dijadikan kegiatan aktualisasi Bu? Karena memang saya melihat riset ini kan berkolaborasi dengan beberapa lembaga kementerian Bu. Jadi aspeknya ada whole of government-nya, kemudian ada manajemen ASN-nya, kemudian ada pelayanan publiknya seperti itu Bu. Lebih-lebih ini menjawab masalah yang terjadi dalam masa pandemi ini karena memang kurangnya komunikasi. Mungkin dalam proses penelitian itu komunikasi itu jadi cair, jadi lebur gitu Bu. Kemudian saya melihat juga di sini ya tidak ada diskriminasi lah Bu antara yang senior dengan saya yang junior seperti itu Bu. Jadi semua dilibatkan. Apa itu bisa dimasukkan dalam agenda aktualisasi Bu? Terima kasih. Bisa. Jadi apa senpai junior itu apa sih, senpai dan apa lupa lagi ya. Kohai ya. Oh, itu bagus tuh katanya senpai dan kohai. Emang bagus tuh polanya ya. Pembimbingan ya. Ya enggak? Pembinaan begitu ya. Jangan apa ya gitu ya. Jadi tapi kembali bisa dimasukkan. Jadi yang paling utama di sini adalah mentor. Ya. Jadi kalau mentor pokoknya kegiatan untuk melaksanakan kegiatan ini semuanya atas persetujuan mentor. Jadi kalau kami coach itu menyemangati, membantu kalau misalnya ada ada komunikasi gap, ada gap komunikasi begitu. Jadi yang paling utama saya sarankan pokoknya support dari mentor ya. Komunikasi baik, support. Nah, ini Mas Arief termasuk yang beruntung kalau menurut saya sudah ya mau dilibatkan dalam kegiatan lapangan ya. Betul-betul itu sebuah kemarin juga dibilangnya pokoknya langsung aja learning by doing gitu, langsung dilibatkan ya. Bisa, sangat bisa, itu beruntung ya dimasukkan ke dalam rancangan aktualisasi ke dalam kegiatannya. Baik, yang lainnya next. Bu, sekedar konfirmasi.
Untuk bab 1 ini kan tugas dan fungsi lembaga. Ini kan ada organisasi, berarti kan LIPI secara umum ya, tugasnya LIPI secara umum. Terus unit kerja, berarti kita harus tahu fungsi dan tugas utamanya unit kerja. Gitu kan Bu ya? Ada atasan langsung dan juga jabatan peserta di sini. Ya, betul sekali. Betul sekali, atasan langsung itu biasanya mentor ya. Jadi organisasi LIPI secara nasional, begitu kemudian unit kerja kita, kemudian mentor kita ya ada di unit mana kan, kemudian kita ini sebagai ditugaskan sebagai peneliti di unit ya, urutannya begitu. Jadi kita juga menjelaskan, maksudnya menjelaskan tugas atasan kita gitu juga Ibu? Iya di situ, iya menjelaskan. Tidak usah terlalu tugas atasan itu ada di dalam struktur organisasi ya, di dalam SK itu satu apa mengkoordinasikan apa gitu ya. Nah, dijelaskan juga di situ. Dan bagus ya teman-teman semua kalau itu nanti dalam bentuk visualisasi yang menarik ya, misalnya bentuk diagram, bentuk matriks ya, di situ pastinya ada bentuk matriks, tapi kayak diagram alur begitu ya dalam menjelaskan terutama nanti dalam menjelaskan isu ya, bagaimana kita menggali isu. Ya. Yang lain silahkan. Siapa? Mbak Parwa, siapa lagi? Mas Imron, Lila, Mbak Dian? Mbak Dian? Kalau dari saya cukup, Bu. Cukup ya. Mbak Dian ini sudah kemarin tuh isunya sudah gitu ya? Itu Bu, kolaborasi penelitian dengan puslit lain nantinya. Jadi kami ada penelitian kerjasama dengan puslit puslit metalurgi. Ya. Tapi outputnya nanti bukan output penelitian, tapi lebih ke output kerjasama yang dibentuk gitu aja. Tapi kerjasama dalam rangka penelitian ya? Benar Bu. Iya. Apa ininya? Apa tuh problematikanya di situ di dalam kerjasama itu? Nah, yang pertama itu terkait dengan PRN seperti yang Mas Arif bilang kan. Jadi di PRN itu ada kategorinya implan tulang. Nah, di biomaterial itu saya nggak ada maksudnya belum ada keltian yang terkait dengan PRN tersebut. Makanya saya membentuk kerjasama dengan puslit metalurgi supaya ikut bergabung dengan PRN implan tulang. Jadi kami nanti membuat proposal penelitian dan melaksanakan penelitiannya, gitu Bu. Ya, oke ya. Nanti formatnya langsung ya. Tadi diikuti dari mulai menggali beberapa isu ya. Tadi kita sepakati beberapa isu ya selain isu. Kemudian tapisan isu ya menggunakan metode kemarin USG ya begitu. Nah, kemudian sesudah ketemu isu nanti keterkaitannya dengan agenda 3. Ya, tadi manajemen ASN-nya, pelayanan publiknya, kemudian whole of government-nya. Ya. Kemudian sesudah ketemu satu itu dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Dalam bentuk kegiatan-kegiatan ini juga kemudian ada tahapannya dikaitkan dengan nilai-nilai aneka. Ya, Mbak Dian ya? Ya. Nah, jelas ya. Kemudian kalau kemarin tuh saya Mbak Isyana ya, Mbak Isyana. Iya Bu. Ya, kemarin isunya apa ya Mbak Isyana? Kalau kemarin itu ada 2 Bu isunya, yang saya masih belum mengerucut nih ke yang mana. Yang pertama itu masalah kolaborasi yang belum luas di KLP, dan yang kedua itu sistem kerja di dalam internal KLT-nya juga belum terbangun. Itu Bu kalau isunya. Jadi kalau kegiatannya yang saya kebayang itu kalau untuk kolaborasi yang pertama itu
bimbingan mahasiswa S1 dan insya Allah mau dilanjut ke S2 karena mereka ini fast track yang kebetulan saya bimbing dengan IPB, jadi itu bisa jadi satu jalan untuk kolaborasi plus penyusunan naskah publikasi ini juga ada si pekerjaan yang kemarin gitu, jadi memang kebetulan lagi saya susun dengan pembimbing saya waktu S3 dan juga waktu sandwich, jadinya bisa kita sounding untuk kolaborasi juga. Kemudian untuk yang isu yang kedua tadi Bu, ini ya saya belum tahu nanti mentor akan lebih condong ke isu yang mana ya Bu ya. Kalau yang isu yang kedua ini lebih ke internal Keltian Bu, bagaimana membuat sistem agar 2 lab di bawah Keltian ini bisa membaur gitu Bu. Mungkin dari pembuatan SOP, jadwal, pembagian jadwal dan lain sebagainya. Gitu, Bu. Jadi sudah Mbak Isyana sudah ada 2 isu ya? Sudah ada 2 isu. Iya Bu. Digali lagi isu-isu lainnya ya. Tetap nantinya didiskusikan dengan mentor secara mendalam begitu untuk sampai pada penetapan core issue ya, isu utama. Dan juga harus disampaikan ya Bapak Ibu, teman-teman semua kepada mentor bahwa rancangan aktualisasi itu penjadwalannya sekian hari ya, sehingga mentor nanti memahami mungkin kalaupun punya sebuah program yang besar begitu nanti itu bisa sebagai lanjutan sesudah rancangan aktualisasi di Latsar ini ya. Baik, yang lainnya Mbak Parwa itu kemarin apa ya isunya? Baik Ibu, terima kasih. Ya. Ya Bu, mohon izin untuk kami di B2KMI alhamdulillah sudah sedikit memulai untuk berkomunikasi dan kita koordinasi dengan mentor Bu, dengan Bapak Agus Vanar Syukri. Lalu terkait isu-isu, terkait bidang tugas juga kemarin kami ada tugas isu instansi, saya mencoba untuk mengkomunikasikannya walaupun belum memperdalam lagi Bu, belum menggali lagi, dan ini mungkin diberi kesempatan waktu kurang lebih kita tanggal 2 Juni ya jadwalnya untuk mengunggah draft rancangan. Mungkin nanti sebelum 2 Juni ini kita sama-sama kita selesaikan bersama untuk pendalaman dan isu-isu tersebut Bu. Yang pertama mungkin isu yang kemarin itu yang saya coba untuk angkat itu adalah mengenai keterkaitan antara Keltian di dalam B2KMI sesuai dengan core bisnisnya ya, yang ingin dicapai lah ya, misalkan seperti kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sosial, kemudian pemanfaatan iptek, kemudian inovasi, dan saat ini juga saya juga dilibatkan Bu dalam tim bioetanol ya, tim biodiesel bioetanol untuk energi terbarukan. Dan mungkin ini juga nanti saya akan komunikasikan kembali apakah isu yang mana yang nanti akan dijadikan bahan aktualisasi. Ya. Baik Mbak Parwa ya, di P2KMI jadi mentornya tuh dengan Pak AFS ya. Betul. Agus Vanar ya. Nah, itu kalau P2KMI itu Pusat Penelitian Kebijakan Manajemen dan Inovasi, udah 3 tuh Mbak Parwa. Ya. Ada kebijakannya, ada manajemennya, ada mungkin digali satu-satu begitu ya. Nanti didiskusikan dengan mentor mana yang lebih itu ya. Kalau dilihat itunya sudah ketemu 3 nih tema isu-isu besar yang terkait dengan kebijakan tuh ada problematika apa begitu ya Mbak Parwa ya. Oke, yang lainnya? Yang lainnya Mas Imron udah mau ini lagi mau lebih dalam Mbak Lila? Masih sama seperti kemarin sih Bu, cuma siang ini nanti saya coba diskusikan langsung dengan mentor karena janjiannya sekitar jam 1 ini. Oke.
Ya, jadi pokoknya prinsipnya lebih cepat, lebih baik, jangan ditunda-tunda, komitmen, tanggung jawab, diikuti semua prosesnya, tidak usah dibuat terlalu complicated ya. Diikuti saja prosedurnya, diikuti sistematikanya, diikuti panduannya. Kalau ada masalah silahkan. Tadi sudah terbuka ya, mau ditanyakan ke panitia, mau tanya ke saya, ke coach, tanya ke mentor juga nggak apa-apa ya, nggak usah takut ya. Oke, yang lainnya. Jadi kita bersepakat bahwa sampai tadi ya, sampai tahapan kegiatan begitu, itu nanti akan dikoordinir oleh kelompok 4 ini, Mbak Lila ya sebagai mungkin koordinatornya, dan nanti disampaikan ke saya, boleh ya, kalau saya masih pakai email saja ya. Ya. Baik, masih boleh, ada Ibu, ya. Boleh tahu emailnya? Emailnya iya, boleh di ini. Mei Ningsih. Mei biasa nggak ada. Mei kecil semua. Mei Ningsih. 443@gmail.com. Saya belum pakai corporate ya, jarang tuh corporatelipi.go.id. Sebetulnya ada juga email, tapi yang ini aja ya, yang email. Sekalian nggak Mas Imron nggak tanya nomor WA saya? Nggak ya? Boleh sekalian, Mbak Penny. Nomornya cantik nih kebetulan. Saya di kelompok mana tuh nggak pernah ada yang nanya, tahu-tahu jam 12 WA. Mendekati jam 12, mendekati penugasan, WA tengah malam. Saya senang juga ya. Pokoknya silahkan WA. Berapa Bu? 082 111 111 50 995 082 111 50 9995 ya. Oke, baik. Masih ada atau untuk hari ini cukup? Mohon bimbingannya, Bu. Iya. Dengan silahkan ya. Jadi kita sama-sama kerjasamakan kesuksesan. Kesuksesan Anda adalah kesuksesan saya, kesuksesan LIPI, kesuksesan Indonesia. Ya. Jadi pokoknya semangat, tidak boleh padam, tidak boleh mundur. Jadi langkahnya harus maju. Ya. Sepakat? Kalau sudah tidak ada, mau ditutup dengan apa nih? Mas Imron nyanyi? Siapa yang belum nyanyi ya di sini? Hah? Enggak. Isyana nih. Isyana tuh kayaknya suaranya bagus nih. Hah? Mbak Isyana. Enggak, Bu. Beneran enggak, Bu. Enggak. Oke deh. Nanti deh kalau udah kita selesai draft awalnya, kita bisa punya kesempatan lagi untuk Jadi kemarin Bu Vita tuh dibilangnya kita harus mengawali dengan senyum, menyudahi juga dengan semangat ya kalau dari saya. Oke? Semangat pagi. Pagi. Ya. Selalu pagi ya walaupun sudah siang. Baik, dari saya kalau misalnya sudah tidak ada lagi boleh mau ditutup dengan ucapan alhamdulillah. Silahkan laporan. Baik Bu, terima kasih. Untuk teman-teman saya ambil alih. Duduk siap gerak. Lapor kelompok 4 dengan jumlah 8 orang telah selesai mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Laporan diterima. Baik, sebelum menutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari di siang hari ini bermanfaat ke depannya. Berdoa dimulai.
Selesai. Baik. Salam latsar. Disiplin. Kelompok 4. Mantul mania. Mantul mania. Oh, lupa tadi mantul apa? Mantul mania. Sekali lagi kalau gitu. Disiplin. Ya, sekali lagi. Baik. Mantul. Ada yang terlambat. Tadi siapa Mbak Lila? Sekali lagi supaya saya hafal. Mantul. Salam latsar. Disiplin. Disiplin. Mantul mania. Oke, terima kasih. Lupa protokol kesehatan, sehat selalu dan sukses. Ya. Disiplin. Kan terlambat. Boleh leave. Saya izin leave duluan ya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Miss Sensei. Hai. Arigatou gozaimasu. Hai, domo. Sayonara. Ja mata ne. Hai. Mata aimashou. Mata aimashou. Hai. Mas Imran mana? Mas Imran ya? Siapa? Yang lain udah telat, Mas Imran baru disiplin. Mantul. Udah mau ditutup baru mantul gitu. Mantul mania. Telat suara. 2 kali lagi. Sakit perut ini aku ketawain Mas Imran ya Allah. Gimana Selamat masih istirahat ya. Mas dan Mbak. Yuk, selamat istirahat. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samida.